Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Abdul Rifai. Saya dari program studi bahasa Inggris. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Fitrah Mulyani SPD MM dengan tema Hak Asasi Manusia atau dalam kurung HAM. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan. Dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ditinjau dari bidang HAM meliputi 1. Hak asasi pribadi personal rights. Contoh, hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama. Yang kedua, hak asasi politik political rights, yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara, misalnya memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul. 3. Hak asasi ekonomi property rights, misalnya hak memiliki sesuatu, hak menyerahkan perjanjian, dan hak bekerja. Yang keempat, hak asasi sosial dan kebudayaan dalam kurung social and cultural rights, misalnya mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, dan hak berekspresi. Yang kelima, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah, rights of legal equality. 6. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Sejarah HAM. Pada umumnya, para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Carta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut dalam kurung raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum, menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab pada hukum. Sejak itu mulai dipraktekkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Jadi, sudah mulai dinyatakan dalam hukum bahwa raja terikat kepada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat. Walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada waktu itu lebih banyak berada di tangan raja. Dengan demikian, kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarki konstitusional dan yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol belaka lahirnya Magna Carta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum, equality before the law. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham
Rousseau dan Montesquieu, mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidak logis bila sudah lahir ia harus dibelenggu. Pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration, di mana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar the rule of law. Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surah pemerintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula presumption on innocence, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan freedom of expression, bebas mengeluarkan pendapat, freedom of religion, bebas menganut keyakinan atau agama yang dikehendaki, the right of property, perlindungan terhadap hak milik dan hak-hak dasar lainnya. Pengelompokan HAM. 1. Hak sipil dan politik. Hak yang dimaksud di sini adalah hak setiap manusia untuk menentukan nasib hidupnya masing-masing dengan tidak adanya intervensi dari negara, kecuali dalam hal penguasaan. Hak untuk hidup nyaman, aman, dan tentram dengan adanya jaminan dari pemimpin negara terhadap warga negaranya. Hak untuk tidak dihukum mati, karena pada masa sebelum adanya undang-undang tentang HAM, banyak pemimpin sewenang-wenang membunuh orang lain tanpa hukum yang jelas. Hak untuk tidak disiksa, hak atas peradilan yang adil. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak yang dimaksud di sini adalah hak untuk bekerja karena tidak manusia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Hak untuk mendapatkan upah yang sama, maksudnya bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian upah yang sesuai kemampuan. Hak atas kesehatan dan perumahan. Yang ketiga, hak pembangunan. Hak yang dimaksud di sini adalah hak untuk mendapatkan rumah yang layak, hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat, hak untuk mendapat layanan kesehatan yang layak. HAM di Indonesia. Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen. Komitmen terhadap HAM pada periode awal kemerdekaan sebagaimana ditunjukkan pada maklumat pemerintah tanggal 1 November 1949 yang tertulis dalam buku 30 tahun Indonesia Merdeka, menyatakan sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa bagi kita cita-cita dan dasar kerakyatan benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan undang-undang dasar kita akan disempurnakan menurut kehendak rakyat yang terbanyak. Periode tahun 1950 sampai 1959. Dalam perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer pemerintahan. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan karena suasana kebebasan menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan politik elit. Indikatornya menurut ahli hukum tata negara ini ada 5 aspek. Yang pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Yang kedua, kebebasan pers, salah satu pilar demokrasi, betul-betul menikmati kebebasannya. Yang ketiga, pemilihan umum sebagai pilar
pilar lain dari demokrasi yang harus berlangsung dalam suasana kebebasan. Yang keempat, parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat, menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Yang kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Periode tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini, demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat dan berada di tangan presiden. Akibat dari demokrasi terpimpin, presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Periode tahun 1996 sampai 1998. Pada masa awal periode ini telah diadakan seminar tentang HAM, salah satunya pada tahun 1967, yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya bentuknya HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada tahun 1968 diadakan seminar kedua yang merekomendasikan perlunya hak material guna melindungi HAM. Dalam buku 30 tahun Indonesia Merdeka, Ketua MPRS A.H. Nasution dalam pidato menyatakan sebagai berikut: isi hakikat daripada piagam tersebut adalah hak-hak yang dimiliki manusia sebagai ciptaan Tuhan yang dibekali dengan hak-hak asasi yang berimbalan dengan kewajiban dalam hubungan yang timbal balik. Kewajiban dalam hubungan yang timbal balik, yang pertama antar manusia dengan manusia, yang kedua antar manusia dengan bangsa, yang ketiga negara dan tanah air dengan antar bangsa. Pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an, persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Sistem pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam Pancasila. Selain itu, bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan Deklarasi Universal HAM. Selain itu, sikap pemerintah ini didasarkan pada isu HAM sering kali digunakan oleh negara Barat untuk memojokkan negara-negara yang sedang berkembang, seperti halnya Indonesia. Upaya yang dilakukan masyarakat periode 1990-an nampak memperoleh hasil yang mengembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif terhadap tuntutan dan berkaitan dengan penegakan HAM. Komisi ini bertujuan untuk membantu mengembangkan kondisi-kondisi yang kondusif sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Periode tahun 1998 sampai sekarang. Pergantian pada tahun 1998 berdampak besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM. Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. Pada status penentuan telah ditetapkan beberapa ketentuan undang-undang seperti amandemen konstitusi negara, ketetapan MPR, undang-undang dan peraturan pemerintahan, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Adapun tahap penataan aturan secara konsisten dilakukan pada masa
pemerintahan Presiden Habibie terhadap dengan kehormatan dan pemajuan HAM yang dikeluarkan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM, Konvensi tentang penyiksaan kejam lainnya, Konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dengan Kepres. Selain itu juga direncanakan program rencana aksi nasional HAM pada tanggal 15 Agustus tahun 1998 yang dilaksanakan pada 4 hal sebagai berikut. Rencana aksi nasional HAM. Pertama, persiapan penegasan perangkat internasional di bidang HAM. Kedua, definisi informasi dan pendidikan bidang HAM. Yang ketiga, penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM. Yang keempat, pelaksanaan isi perangkat nasional di bidang HAM yang telah ratifikasi melalui perundang-undang nasional. Terima kasih. Sekian presentasi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau sering disebut dengan PPKN. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.